Riana menatap peta lama yang terbentang di atas mejanya. Garis-garis usang itu menunjukkan lokasi sebuah desa yang tidak lagi tercatat dalam peta modern. Desa Purbakala. Sebuah nama yang selalu disebut dalam bisikan, legenda, dan cerita-cerita menyeramkan yang beredar di forum investigasi bawah tanah. Ia pertama kali mendengar tentang desa itu dari seorang narasumber anonim yang mengiriminya email. Desa itu bukan hanya menghilang. Ia ditelan oleh sesuatu yang lebih gelap dari sekadar waktu. Kalimat itu terngiang di benaknya, menyalakan rasa penasaran yang selama ini menjadi bahan bakarnya sebagai jurnalis investigasi. Riana mencari lebih banyak informasi. Arsip-arsip lama menyebutkan bahwa puluhan tahun lalu, desa itu mengalami peristiwa mengerikan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Yang tersisa hanyalah rumor tentang penduduk desa yang menghilang secara misterius, tanpa jejak, tanpa saksi. Beberapa catatan sejarah menyebutkan adanya ritual kuno, kutukan, dan sosok-sosok tak kasat mata yang masih menjaga tempat itu. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa tidak ada seorang pun yang berani membicarakan desa itu secara terbuka. Orang-orang desa di sekitar wilayah tersebut memilih menghindari topik itu, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar kenangan buruk. Namun, Riana bukan orang yang mudah ditakuti. Justru, misteri seperti inilah yang selalu mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, di meja kerjanya yang diterangi lampu redup, Riana mengambil keputusan. Ia akan pergi ke desa Purbakala, tanpa memberitahu siapapun, tanpa membawa tim atau perlindungan apapun. Hanya dirinya, kamera, dan catatan investigasi. Di luar jendela apartemennya, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti peringatan. Riana tidak menyadarinya. Baginya, ini hanyalah permulaan dari sebuah cerita besar. Jalan menuju desa Purbakala hampir tidak bisa disebut sebagai jalan. Tanahnya berbatu, ditumbuhi ilalang tinggi, dan nyaris tertelan oleh hutan lebat yang mengelilinginya. Riana mengendarai mobilnya sejauh mungkin, tetapi setelah beberapa kilometer, jalanan semakin sempit hingga ia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia membawa ransel berisi perlengkapan dasar, kamera, senter, buku catatan, dan sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Langkahnya mantap, meskipun udara di sekitar semakin sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya gemerisik daun yang sesekali bergetar di terpa angin. Setelah hampir 2 jam berjalan, Riana akhirnya sampai di tepi desa. Ia berdiri di antara pepohonan yang membentuk batas alami, menatap pemandangan yang terbentang di depannya. Desa Purbakala, atau lebih tepatnya, yang tersisa darinya. Bangunan-bangunan reot berdiri dalam diam, ditutupi lumut dan akar-akar liar. Jalan setapak yang dulunya mungkin ramai kini tertutup tanah dan dedaunan kering. Beberapa rumah masih memiliki dinding utuh, tetapi atapnya sudah roboh, menyisakan kerangka kayu yang lapuk. Namun, bukan pemandangan itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Riana merasa diawasi. Sensasi itu begitu kuat, seakan ada puluhan pasang mata mengintip dari balik jendela kosong dan bayangan gelap di sudut-sudut desa. Ia menarik napas dalam, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menguasainya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Hari ini, aku tiba di desa Purbakala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya runtuhan dan keheningan yang terasa mencekik. Saat ia berbicara, suara rekamannya menangkap sesuatu yang tidak ia sadari saat itu. Napas berat di kejauhan. Riana melangkah lebih dalam, melewati rumah-rumah yang seakan berbisik dalam diam. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu di tanah desa ini yang enggan membiarkannya pergi. Di depan balai desa yang hampir runtuh, ia berhenti. Sebuah benda aneh tergeletak di antara puing-puing. Sesuatu yang tampaknya bukan berasal dari sini. Artefak kuno. Dengan hati-hati, Riana membungkuk dan mengambilnya. Meski tertutup debu dan tanah, ukiran di permukaannya masih terlihat jelas. Sebuah wajah dengan mata merah menyala, seolah mengawasinya dari dalam batu. Udara di sekitar terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang berubah sejak ia menyentuh benda itu.
Angin yang tadi hanya berhembus pelan kini bertiup lebih kencang, membuat dedaunan dan ranting kering beterbangan di sekitar balai desa yang hampir roboh. Lalu, bisikan itu terdengar lagi, pelan, mendesis di telinganya. Tangannya mencengkeram artefak lebih erat. Detak jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapapun. Mencoba mengendalikan diri, Riana memasukkan artefak itu ke dalam tasnya. Kamera di tangannya tetap menyala, merekam setiap detik keanehan yang terjadi. Ia melanjutkan eksplorasi, melewati bangunan-bangunan yang dulunya mungkin rumah penduduk. Beberapa pintunya terbuka lebar, menampakkan isi yang sudah hancur dimakan waktu. Riana melangkah lebih jauh, mendekati sumur tua di tengah desa. Saat ia menyorotkan senter ke dalam sumur, sesuatu bergerak di bawah sana. Seketika, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Tanah di dekatnya tampak bergeser sedikit, seolah ada yang baru saja berdiri di sana. Napas Riana memburu. Ia tahu ada sesuatu yang berubah sejak ia mengambil artefak itu. Dan ia juga tahu, ia tidak sendiri di desa ini. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu berbisik tepat di belakangnya. Riana tersentak, cahaya senter di tangannya bergetar. Ia menoleh perlahan dan melihat bayangan hitam berdiri di ujung jalan. Riana berdiri mematung. Bayangan hitam itu tegak di kejauhan, samar-samar di antara reruntuhan rumah. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi tubuhnya tampak tidak wajar, terlalu tinggi, terlalu kurus, dan bergerak seolah kabut yang menggumpal. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengangkat kamera, mencoba menangkap sosok itu dalam rekaman. Namun, saat lensa fokus, bayangan itu menghilang. Bukan menghilang begitu saja. Bayangan itu kini lebih dekat. Riana mundur selangkah. Kakinya hampir tersandung batu, tetapi ia tetap menjaga keseimbangan. Di sekelilingnya, suasana semakin sunyi. Mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menyesakkan dada, Riana bergegas kembali ke balai desa. Namun, baru beberapa langkah, suara lain terdengar. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada siapapun. Riana mempercepat langkahnya, hampir berlari. Ia baru sadar bahwa ia telah melewati titik di mana ia sebelumnya berdiri. Seakan-akan jalan di desa ini telah berubah, memutarbalikkan arah. Lalu, di sudut penglihatannya, sesuatu bergerak. Di dalam salah satu rumah yang atapnya runtuh, ada sosok perempuan berdiri di balik jendela tanpa kaca. Gaun putihnya kotor, rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajah. Dan dalam sekejap, perempuan itu menghilang. Riana membeku. Namun sebelum ia bisa memproses apa yang baru saja dilihatnya, bisikan itu terdengar lagi. Jangan menatap ke belakang. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang Riana. Ia bisa merasakan desiran napas dingin di tengkuknya. Akalnya berkata untuk berlari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Lalu, sesuatu bergerak di belakangnya. Bayangan-bayangan hitam muncul di sudut penglihatannya, merayap dari balik reruntuhan rumah, dari lorong-lorong gelap, dari celah di antara pohon-pohon mati. Mereka tidak memiliki wajah, hanya siluet dengan mata kosong yang seolah menyerap cahaya. Tawa yang tadi menggema kini bercampur dengan suara lain, rintihan, bisikan, dan gemuruh langkah kaki yang bergerak ke arahnya. Riana tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlari. Setiap kali ia melewati sebuah rumah, ia bisa melihat sosok mengintai dari jendela, berdiri di sudut gelap, atau melangkah perlahan ke arahnya. Salah satunya melompat. Kain kafannya kotor dan berlumuran tanah, tubuhnya membusuk, dan ia melompat dengan kecepatan yang mustahil. Riana berbelok tajam, hampir tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Namun, sebelum ia bisa berlari lebih jauh, sesuatu menyeringai dari balik dinding roboh. Makhluk besar itu berjongkok di atas reruntuhan, matanya merah membara, nafasnya berat dan menggeram, seolah menahan diri sebelum menerkam. Jalan satu-satunya adalah ke arah sumur tua. Tapi di sana, berdiri sosok yang paling membuat Riana merasakan ketakutan paling murni.
Seorang perempuan berambut panjang, dengan wajah yang hanya separuh terlihat. Bibirnya tersenyum, matanya kosong. Ia mengenali sosok itu. Bukan dari cerita rakyat atau legenda. Perempuan itu mirip dirinya sendiri. Lalu, tawa melengking menggema begitu keras hingga gendang telinganya terasa hampir pecah. Lampu senter Riana padam. Dan dalam kegelapan total itu, ia merasakan sesuatu menariknya. Riana terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Saat matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tengah desa. Ia ada di dalam sebuah ruangan. Dinding-dindingnya batu, lembab dan berlumut. Udara di sekitarnya berbau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih tajam, bau anyir yang menyengat. Riana mencoba bangkit, tetapi lututnya gemetar. Saat ia menyapu ruangan dengan tatapan panik, matanya tertuju pada sesuatu di tengah ruangan. Sebuah altar batu. Di atasnya, bercak merah tua mengering, membentuk pola aneh. Di sekeliling altar, lilin-lilin kecil tertancap di tanah, sebagian masih menyala redup. Di dinding, ada ukiran yang terlihat seperti catatan kuno. Riana meraba sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya masih bergetar saat menyalakan lampu flash, menyinari ukiran-ukiran itu. Darah adalah kunci. Pengorbanan adalah perintah. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu, matanya menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, ada tulang belulang manusia. Tengkorak-tengkorak kecil, tangan-tangan kurus yang masih mencengkeram tanah. Seolah orang-orang yang mati di sini mencoba keluar namun tidak pernah berhasil. Seketika, ingatannya kembali ke artefak yang ia ambil di balai desa. Wajah mengerikan dengan mata merah menyala itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah simbol pemujaan. Desa ini tidak hanya hilang karena waktu. Desa ini menghilang karena mereka yang tinggal di sini telah menyerahkan diri kepada sesuatu yang lebih gelap. Sebuah ritual telah dilakukan. Dan sekarang, ia ada di tengah-tengahnya. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Di dinding batu, bayangan hitam mulai bergerak sendiri. Riana mencengkram tasnya erat, bersiap mencari jalan keluar. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara berbisik pelan di belakangnya. "Kau telah membangunkannya." Bisikan itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang Riana. Ia menahan napas, tidak berani berbalik. Cahaya ponsel di tangannya mulai bergetar akibat genggamannya yang melemah. Udara di ruangan itu semakin dingin, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan di dinding bergerak sendiri, bukan mengikuti arah cahaya, tetapi melawan logika. Tiba-tiba, suara napas berat menggema. Bukan napasnya sendiri, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih jahat. Tanah bergetar hebat, dinding batu retak, serpihan kecil berjatuhan dari langit-langit, dan kemudian sesuatu membuka mata. Dari altar yang penuh bercak darah, muncul 2 titik merah membara, menatap langsung ke arah Riana. Suara erangan yang dalam memenuhi ruangan, seperti suara sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Entitas itu telah bangkit. Bayangan di dinding mulai merayap keluar, berubah menjadi sosok-sosok tinggi dengan tubuh kurus dan wajah kosong. Mereka bergerak dalam diam, mendekati Riana perlahan. Seketika, tubuhnya terasa berat. Ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kepalanya pusing, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Di tengah kepanikannya, ia mengingat sesuatu. Benda yang ia temukan di balai desa. Benda itu pasti ada hubungannya dengan semua ini. Dengan susah payah, Riana merogoh tasnya dan mengeluarkan artefak itu. Saat artefak itu muncul di tangannya, bayangan-bayangan di sekitarnya berhenti bergerak. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara erangan kini sunyi. Namun, keheningan itu lebih menakutkan. Mata merah di altar kini menatap langsung ke arah artefak di tangan Riana. Api berwarna hitam mulai muncul dari celah lantai, mengelilingi altar dengan kobaran yang tidak biasa, tidak menyala terang, tetapi berdenyut seperti sesuatu yang hidup. Kemudian,
Suara itu terdengar lagi. Darahmu adalah miliknya. Sebelum Riana sempat bereaksi, sesuatu menyentuh pundaknya. Dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Riana terjatuh ke tanah. Dadanya sesak. Ruangan batu tempatnya berada lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kegelapan pekat yang mencekik. Ia merasa seperti dilempar ke dimensi lain. Ruang tanpa batas yang dipenuhi bisikan-bisikan tanpa wajah. Di kejauhan, terdengar langkah berat menyeret di atas tanah. Perlahan, tetapi pasti mendekat. Riana mencoba menyalakan ponselnya, tetapi layar hanya menampilkan statik, bergetar liar sebelum mati total. Tiba-tiba, suara geraman memenuhi udara. Sosok tinggi menjulang muncul dari kegelapan. Tubuhnya tidak berbentuk manusia, terlalu besar, terlalu panjang. Tangan-tangannya seperti akar pohon yang berdenyut. Dan wajahnya, ia tidak punya wajah. Hanya rongga hitam pekat dengan mata merah menyala seperti bara yang menyala di dalam neraka. Entitas kuno itu telah bangkit. Riana berbalik dan berlari. Ia tidak tahu kemana arah larinya. Tetapi setiap langkah yang diambil, dunia di sekitarnya berubah. Desa Purbakala kembali, tetapi bukan seperti yang ia lihat sebelumnya. Bangunan-bangunan kini berdiri utuh, tetapi dalam kondisi yang salah. Dinding-dindingnya berdenyut seperti daging hidup, atapnya meneteskan cairan hitam, dan jalanan berbatu terasa lunak seperti tanah kuburan. Dan entitas itu mengikuti. Langkahnya berat, tetapi setiap kali Riana menoleh, jaraknya semakin dekat. Di sudut matanya, makhluk-makhluk lain mulai bermunculan. Bayangan kurus dengan tangan panjang merayap dari balik rumah, pocong yang melompat-lompat dengan kepala miring, dan perempuan berbaju putih yang kini berjalan mundur ke arahnya sambil tersenyum. Ia berbelok ke sebuah gang sempit, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, gang itu seperti memanjang sendiri, seolah desa ini menolak melepaskannya. Dan dari ujung gang, sosok dirinya sendiri berdiri menunggu. Riana berhenti. Matanya melebar saat melihat versi dirinya yang lain, memiliki wajah yang sama, tetapi kulitnya lebih pucat. Matanya kosong, dan bibirnya menyeringai lebar. Lalu, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Riana berteriak dan berbalik, tetapi entitas kuno sudah berada tepat di belakangnya. Tangan-tangannya yang seperti akar menjulur ke arahnya. Udara di sekitarnya mendadak bergetar, dan bisikan yang tak terhitung jumlahnya menggema di kepalanya. Pengorbanan, pengorbanan, darahmu adalah miliknya. Ia terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Riana tidak bisa bergerak. Akar-akar hitam yang keluar dari tubuh entitas itu merayap di tanah, melingkar di sekitar kakinya seperti ular lapar yang siap menjerat mangsanya. Bayangan-bayangan di desa ikut mendekat, menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti langit. Ia mencoba berpikir cepat. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang, tetapi di tangannya masih ada artefak. Benda yang sepertinya menjadi kunci dari semua ini. Darahmu adalah miliknya. Bisikan itu bergema di seluruh desa. Entitas itu mengangkat tangannya yang panjang dan mengerikan, bersiap menyentuh kepala Riana. Tapi sebelum itu terjadi, ia bertindak. Dengan kekuatan terakhirnya, Riana menghantamkan artefak ke tanah. Guncangan dahsyat terjadi. Desa bergetar hebat. Tanah retak di sekelilingnya. Dari dalam retakan, cahaya merah menyala terang, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah selama ini. Entitas itu mendadak berhenti. Ia menggeram keras. Tubuhnya berkedut seperti sedang tersiksa. Artefak di tangan Riana kini berdenyut, terasa panas seperti membakar kulitnya. Inilah kuncinya. Dengan sisa tenaga, Riana menggenggam artefak itu lebih erat dan menusukkannya ke dada entitas tersebut. Suara jeritan yang bukan dari dunia ini memenuhi udara. Tubuh entitas itu meledak menjadi bayangan hitam yang berputar-putar di langit, tersedot ke dalam pusaran merah di tanah. Para makhluk halus yang mengelilingi desa mulai menghilang satu persatu. Langit yang sebelumnya gelap kini berubah merah darah. Seluruh desa Purbakala berguncang, seperti akan tenggelam ke dalam jurang yang tak berdasar. Riana merasakan kakinya melemah. Namun,
Ia tahu ia harus keluar dari sini sekarang juga. Ia berlari sekuat tenaga, meskipun tubuhnya sudah hampir menyerah. Reruntuhan bangunan jatuh di sekelilingnya. Angin kencang berputar membawa debu dan suara rintihan yang perlahan memudar. Tepat sebelum tanah di bawahnya runtuh, Riana melompat keluar dari desa. Dan seketika, semua menjadi gelap. Riana tersentak bangun. Matanya membelalak, napasnya memburu. Ia terbaring di tanah kering, di luar batas desa Purbakala. Saat ia menoleh, desa itu sudah tidak ada. Riana duduk perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tangannya meraba tasnya. Saat ia menggerakkan tangannya, artefak itu masih ada di genggamannya. Simbol menyeramkan yang sebelumnya terukir di permukaannya telah hilang. Artefak itu kini hanya batu biasa, tanpa cahaya merah, tanpa aura mengancam. Seolah kutukan yang menyelimutinya telah lenyap. Riana menghela napas panjang. Ia ingin percaya bahwa semua sudah berakhir, bahwa ia berhasil menghentikan kutukan desa itu. Namun, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Perlahan, ia membuka galeri ponselnya. Tangan gemetar saat ia melihat foto-foto yang sempat ia ambil. Beberapa masih menampilkan reruntuhan, altar batu, dan ukiran-ukiran aneh di dalam gua. Tapi di foto terakhir, ada dirinya sendiri, berdiri di tengah desa yang masih utuh, mengenakan baju yang sama, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Ia sedang tersenyum. Foto itu tidak mungkin ada. Ia tidak pernah mengambilnya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, layar ponselnya mulai bergetar, lalu mati total. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar dari kejauhan. Kau pikir ini sudah berakhir? Dan di bayangannya, ia bisa melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Desa Purbakala mungkin telah lenyap dari peta, tetapi kutukannya tidak pernah benar-benar hilang. Riana berhasil keluar, namun sesuatu tetap mengikutinya. Apa yang terjadi di desa itu bukan sekadar legenda, bukan sekadar cerita rakyat yang terlupakan. Ia telah menyentuh sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih sabar dari waktu itu sendiri. Mungkin ia telah menghancurkan artefak. Mungkin ia telah menghentikan kebangkitan entitas kuno. Tapi dalam setiap bayangan, dalam setiap pantulan kaca, dalam setiap sunyi malam yang terasa terlalu mencekam, ia tahu, ia tidak pernah benar-benar sendirian.